Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Kaifa halukun? Saya berharap antunan semua pada hari ini masih diberikan oleh Allah nikmat sehat ya, sehat baik sehat baik jasmaninya seluruhnya ya, serta semoga Allah masih melindungi Antuna serta keluarga Antuna juga. Nah, alhamdulillah Nana Ustazah, pagi hari ini kita bertemu lagi ya, ya masih dalam keadaan rekaman. Nah, seperti yang Antuna lihat di layar Antuna, hari ini kita ketemu di pelajaran Shorof. Dan di layar Antuna sudah Antuna saksikan bahwa di situ ada soal PTS 2 Shorof ya. Soal Shorof yang Antuna kerjakan ketika PTS kemarin ya, baru aja beberapa hari yang lalu. Nah, di sini ya qadarullah, Ustazah nggak tahu Antuna itu masalahnya gimana, tapi Ustazah mendapati banyak dari hasil ujian yang belum lulus atau belum capai target, atau kata lainnya tidak nyampai KKM. Ada sekitar 21 orang ya, lebih banyak dari jumlah kalian ya kan. Nah, qadarullah, Ustazah pun belum bisa memastikan apa penyebab kalian kurang maksimal di ujian PTS ini ya. Insyaallah nanti nama-namanya akan Ustazah share di grup ya, di grup Shorof kelas 8B. Nah, tapi sebelum itu Ustazah ingin menyampaikan, seperti yang udah Ustazah bilang, Shorof itu ilmu yang ya, semua ilmu menuntut kita harus sering-sering membaca ya, semua mata pelajaran. Shorof ini juga begitu, dia butuh kalian itu usaha maksimal banget, banyak baca banget supaya kalian itu bisa mutqin, bisa Ustazah bilang, bisa lebih maksimal dalam memahami ilmu shorof ya. Kalian juga tahu kalau ilmu shorof itu dari awal kita belajar masih tentang pengertian, masih tentang masih tentang kaidah-kaidah teori begitu, kaidah yang berlaku di ilmu shorof. Nah, sampai di pelajaran terakhir kalian sebelum PTS pun itu masih ada sangkut pautnya. Seperti wazan, kita belajar pertama kali itu di halaman pertama bukan? Nah, sampai di halaman terakhir kalian belajar pun wazan itu tetap ada. Sama juga kayak sigoh, kayak bina, itu tetap akan dibawa sampai materi shorof kalian di buku ini habis. Jadi selalu saya bilang sama kalian bahwa sebelum ujian itu baca setiap hari, diulang pelajarannya, pelajaran apapun ya, shorof juga
tauhid juga, ya semua yang kalian pelajari itu harus diulang. Kenapa? Supaya nggak lupa. Ya, afatul ilm an-nisyan. Ya kan? Nah, coba nanti kasih tahu Ustazah, apa kendala kalian dalam mengerjakan soal PTS Sorof kali ini? Apa karena soalnya yang berbasis bahasa Arab, atau karena soalnya pakai bahasa Arab, atau karena ngetik pakai keyboard bahasa Arab? Nanti kenapa? Karena terbiasa pakai keyboard bahasa Arab, tapi tulisan apa di soal ujian bahasa Arab aku agak bingung. Ini maksudnya apa? Oh, nah di samping Saza ada salah satu teman kalian. Nah, dia bilang karena soalnya ya. Iya. Karena soalnya. Coba nanti kalian kasih tahu Saza di grup juga nggak apa-apa. Nanti Saza insya Allah buka grupnya ya. Coba kasih tahu Saza apa kendala kalian di ujian PTS kali ini. Kalau masalah dia itu berbasis bahasa Arab atau menggunakan bahasa Arab, ya anak-anak Ustazah, kalian harus terbiasa. Itu yang Ustazah bilang. Kenapa Ustazah? Kalian bukan kelas 7 lagi, ya. Kalian itu udah kakak loh, udah kakak-kakak nih, udah punya adik kelas, bahkan udah punya adik kan. Jadi kalian tuh harus membiasakan diri kalian untuk belajar bahasa Arab, melatih kemampuan kalian untuk memahami soal yang pakai bahasa Arab. Karena seterusnya kalian itu nggak mungkin dari kelas 8 turun ke kelas 7, turun ke kelas 6, tidak kan? Kelas itu pasti naik dari kelas 6, kelas 7, lanjut ke kelas 8, lanjut lagi ke kelas 9. Kalau udah kelas 9 nanti memang semuanya pun sudah basis bahasa Arab untuk mata pelajaran yang bukunya itu menggunakan bahasa Arab. Ya, jadi dari sekarang Ustazah bilang, nih jadikan pelajaran sorof ini ya, terutama hari ini kita bahas sorof. Ya, sorof ini jadikan pelajaran, lihat soalnya itu udah basis bahasa Arab. Oh, berarti kita tuh udah makin naik level nih, thalabul ilm. Kita menuntut ilmu nih udah naik level nih, satu level naik gitu. Jadi apanya yang harus dinaikin? Semangatnya juga dinaikin, level semangatnya itu juga dinaikin, level tanggung jawabnya juga dinaikin gitu ya. Nah, di samping ujian ini yang Ustazah seperti bilang tadi, yang Ustazah belum tahu apa masalah kalian, juga di ujian praktek kemarin ya. Mungkin ada beberapa yang terkendala dalam mengirimkan jawaban, atau mungkin sengaja tapi qadarullah ya. Ya wallahu alam, Ustazah yakin anak-anak Ustazah nggak seperti itu, tapi di sini Ustazah mau ngingetin kalian untuk terus tanggung jawab. Kalian sedang menuntut ilmu, kalian punya tanggung jawab. Salah satunya apa Ustazah? Tanggung jawab ngumpulin tugas-tugas, tanggung jawab ngumpulin apa yang diperintahkan oleh guru kalian. Kayak tugas tuh bisa ujian praktek atau tugas harian gitu ya. Jadi coba tingkat kesadarannya, tingkat tanggung jawabnya itu dinaikin levelnya. Sama seperti soal, semakin kalian naik ke kelas atas, levelnya juga akan bertambah. Maka kalian juga harus mengupgrade diri kalian menjadi yang lebih baik. Nah, paham? Di sini ya, oke, kita bahas soalnya. Di depan Antuna gak ada nih kan?
soal sorof, ajib an kulli su'al mimma ya'ti bi ijabatin sahihah. Jawablah setiap soal-soal berikut ini dengan jawaban yang benar. Itu arti perintahnya. Ini. Ajib an kulli su'al mimma ya'ti bi ijabatin sahihah. Nomor 1. Di sini kalian disuruh ngapain? Ya, kalian disuruh ngisi itu lanjutan masdar ya. Kita harus cari. Nah, itu soal nomor 1, kalian itu disuruh mencari atau disuruh melanjutkan titik-titiknya. Nah, kita tahu bentuk yang 5 seperti itu ini ya. Ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya kalian ingat ya bahwa ada beberapa wazan fi'il yang masdarnya itu ada 5. Nah, termasuk di wazan fa'ala yufa'ilu. Kalau di buku Antuna itu ada di halaman 112. Ya, 112. Coba dibuka. Ayo kita lihat sama-sama. Apa jawabannya? Taf'ilan. Di sini isinya apa? Sama ya. Taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan. Berarti jawaban yang pertama itu taf'ilatan. Jawaban yang kedua tif'alan. Sampai di sini udah tahu yang mana yang salah? Ada yang salah kira-kira? Nah, toyib, soal nomor 1 udah. Kita masuk ke soal nomor 2. Baligh. Nah, sepertinya nah, hadhihi sighah maf'ul min wazan. Nah, di sini mungkin ada yang kehapus ya. Kok tak? Kalau misalnya di Google Form ini muballigh ya. Muballighun. Ini sini tadi ada yang kehapus. Muballighun. Hadhihi sighah maf'ul min wazan. Muballighun. Merupakan sighah maf'ul dari wazan muballighun. Hadhihi sighah maf'ul min wazan muballighun. Nah, bentuk ini
bentuk maf'ul ini merupakan wazan dari nah, coba lihat muballigun. Kata dasarnya apa? Fi'il madhinya apa? Ballagha yuballighu. Jadi muballigun merupakan sigoh maf'ul dari wazan Fa'ala yufa'ilu. fa'ala yufa'ilu. Nah, berarti sama kan, soal 1 dan soal nomor 2 itu ada di wazan fa'ala yufa'ilu. Gampang? Gampang enggak? Nah, selanjutnya soal nomor 3. Uktubi sigatan nahi minal fi'li haraka yuharriku. Haraka yuharriku. Masih di wazan fa'ala yufa'ilu. Ya kan? Nah, tuliskan bentuk nahi, bentuk larangan. Kalau kita tahu larangan, berarti kalau dia sigoh nahi, maka dia dimulai dengan huruf apa? Dimulai dengan huruf la, ya kan? Larangan, jangan. Kata kalau larangan pakai jangan ya, atau jangan buat ini ya, gitu kan? Nah, kita disuruh tuliskan bentuk nahi dari fi'il harraka yuharriku. Nah, coba kita tasrifkan. Harraka yuharriku tahrikan, tahrikatan, tahrokan, tihrokan, muharrakan, muharrikun, muharrakun, harrik, la tuharrik, muharrakun. Nah, jadi sigoh nahinya yang mana Nusazah? La tuharrik. Ya, paham? Paham? Nah, selanjutnya soal nomor 4. Sighatuz zaman atau makan minal fi'li shalla yusalli. Bentuk zaman atau makan. Nah, ini sama ya, zaman makan ini satu. Bentuk dari zaman makan dari fi'il shalla yusalli. Shalla yusalli juga masih di wazan fa'ala yufa'ilu. Tapi dia itu ada di bina apa? Wazan fa'ala yufa'ilu. Tapi shalla yusalli itu ada di bina naqis. Bina naqis. Nah, kalau mau lihat buku itu ada di halaman 116. Coba lihat bukunya. Di 116. Nah, kita disuruh menuliskan bentuk zaman dan makannya. Kalau kita lihat ya, zaman dan makan itu ada di urutan paling akhir, kan? Coba kita tasrifkan dulu. Shalla yusalli, tasliyan, tasliyatan, taslaan, tislaan, musallan, musallin, musalla, salli, la tusalli, musallan. Nah, jadi apa jawabannya? Musallan. Fahimtun? Nah, itu ya bentuk. Kalau sigoh, ingat sigoh ini
sigoh ini artinya bentuk, seperti yang udah kita pelajari kan? Lalu kita lanjut ke soal nomor 5. Yujazillahu al-muhsinina bis-thawabil azim. Yujazillahu al-muhsinina bis-thawabil azim. Nah, ini adalah jumlahnya. Kalau bahasa Arab ini namanya jumlah, ya. Kalau ini aja namanya, kalau ini aja namanya kalimah. Tapi kalau keseluruhan itu namanya jumlah. Nah, soalnya ada yang di dalam kurung. Ayyin as-sighah mudhari' min hadhil jumlah. Ayyin. Kalau ada kata ayyin, apa artinya? Ayyin, tentukan. Ayyin itu artinya tentukan. Tentukan bentuk mudhari' dari jumlah ini. Dari jumlah ini nih, coba kita cari yang mana sighah mudhari' atau bentuk mudhari'nya. Yang mana? Yang mana? Jawabannya yujazi. Ini jawabannya. Yang saya blok. Udah, berarti jawaban nomor 5, bentuk mudhari dari jumlah di atas adalah yujazi. Yujazi. Di sana Ustazah. Nah, berhubung hari ini kan juga jadwal antuna remedial, jadi Ustazah minta sama kalian remedialnya jawab soal nomor 6 sampai nomor 15. Ustazah tulis saja di sini. Jawab soal nomor 6 sampai 15. Nampak apa nggak ya kira-kira? Ini ya. Remedial. Jawab soal nomor 6 sampai 15. Batas waktu atau deadline terakhir ngumpul ya, deadline itu terakhir ngumpul Sabtu ya, Sabtu esok jam 12 malam. Udah? Jadi untuk remedial silakan jawab soal nomor 6 sampai nomor 15. Deadline-nya hari Sabtu jam 12 malam. Ya, soal ini, soal ujian. Nanti insya Allah saya bagikan ke grup juga bersamaan dengan nama-nama yang remedial. Pahim tun? Baik. Nah, sampai di sini sebelum saya tutup ya, sudah ingatin lagi untuk anak-anak ustazah. Belajarlah dari kesalahan, belajarlah dari kegagalan. Ya, jadikan kegagalan itu atau jadikan kesalahan yang udah kalian buat misalnya di PTS kali ini itu pembelajaran untuk ujian ke depan, untuk
untuk ujian ke depan supaya Antuna itu lebih bisa memaksimalkan yang lebih lagi, bisa ngasih yang lebih lagi, bisa gali potensinya lagi. Seperti yang saya bilang tadi, semangatnya itu levelnya dinaikin, di-upgrade ya. Semangatnya itu di-upgrade. Sama kayak handphone ya. Handphone itu kalau misalnya udah lama kita nggak upgrade, pasti dia tuh jadi lemot kan, ya nggak? Nah seperti itu juga kita nih juga butuh di-upgrade tentunya yang jauh lebih baik. Nggak mungkin kan kita upgrade handphone kita aja jadi contohnya jadi level yang bawah gitu. Kalau yang namanya upgrade itu sudah pasti yang jauh lebih baik, jauh lebih levelnya itu lebih naik. Gitu juga kita harus upgrade diri kita nih ya. Kita juga harus ingat sama diri kita, harus di-upgrade terus jadi pribadi yang jauh lebih baik, yang lebih bertanggung jawab. Paham ya? Jadi ya insya Allah coba nanti dibilang apa masalahnya, apa kendalanya. Insya Allah setiap masalah itu pasti ada solusinya. Paham ya? Kalau misalnya orang yang mau berusaha, orang yang mau gak nyerah, pasti Allah terus kasih dia itu jalan ke luar. Paham? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Paham ya? Jadi sudah terasa sampai di sini dulu. Jika ada kata-kata Ustazah yang kurang berkenan di hati Antuna, Ustazah minta maaf. Hari ini hari Jumat, jangan lupa baca surah Al-Kahfi ya. Semoga Allah selalu melindungi kalian dan memudahkan urusan-urusan kalian. Naktafi bihadza, naqra kafaratal majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakunallahu khairan wa kataballahu lakun ajran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.